Ham. Ham. Bapak San, saya harap kerja sama kita ini bukan karena saya membantu putra Bapak masuk sekolah. Saya harap Bapak melihat potensi produk kami. Ham. Saudara, efisiensi kerjamu sangat tinggi. Saya yakin produk kalian pasti tidak ada masalah. Hahaha. Bapak San berkata dengan baik. Jangan panggil Bapak San lagi, panggil saja Kakak Lima. Kakak Lima. Kau telah membantuku menyekolahkan anakku. Ini benar-benar telah membantuku banyak. Kau adalah penyelamatku. Kalau begitu, hidangan kali ini aku yang traktir. Saudara, bersenang-senanglah. Tuan. Selamat pagi, bos. Saya, kakak. Masih ada beberapa hal yang harus saya tangani. Permisi dulu ya. Kalian bersenang-senang ya? Kalian semua masih bengong ngapain sih? Ayo, cepat latih adikku. Kalian semua, kemari. Kakak, kau sibuk dulu ya? Bersenang-senanglah. Adikku, aku pergi dulu ya. Kakak Feng, silakan makan buah sedikit. Kakak Feng, minumlah. Kau tetaplah di sini. Bajumu cantik sekali. Saat kau baru bersamaku, penampilanmu jelas tidak secantik ini. Ada apa? Dikacangin sama cowok itu? Sebelumnya, aku salah, Ye Feng. Aku tahu aku salah. HMPH. Kau ini wanita jalang. Kau ini wanita jalang. Pantesan saja. Kenapa tidak menjawab teleponku? Ternyata kau sedang bersama dia, brengsek. Lepaskan tanganmu, ya? Kedengarannya terlalu berisik. Aku tidak mendengarnya. Omong kosong. Kau ini bodoh sekali. Bicara yang baik. Kenapa kau berani main tangan dengan seorang wanita? HMPH. Dia sekarang wanitaku. Aku mau pukul ya pukul. Kau urus saja urusanmu sendiri. Aku sama sekali tidak ingin mengurus urusan kacau kalian. Ruangan ini uangku yang membayarnya. Cewek-cewek itu juga aku yang bayar. Aku hanya ingin bersenang-senang saja. Jangan cari masalah denganku. Baiklah. Zheng Yufei, kau tunggu saja aku. Nanti akan kutuntut pertanggungjawaban. Tai Feng, aku benar-benar tahu telah salah. Kita rujuk saja, ya? Menjijikkan. Pergi sana. Kau benar-benar menandatangani kontrak Sanwu? Ye Feng, kau luar biasa. Tentu saja. Dengan begini, kau akan segera melunasi hutangmu pada Ju dan Niu. Lalu pergi ke luar negeri. Menjauh dari sini. Kau benar-benar ingin aku pergi ke luar negeri? Bukankah pergi ke luar negeri adalah mimpimu? Ada apa? Lalu hubungan kita ini apa? Teman tidur saja, atau? Aku hanya alat pemuas nafsumu? Tentu saja bukan, kita. Maka, mari kita menikah. Sekarang aku hanya ingin bersamamu. Aku tidak ingin pergi ke luar negeri lagi. Ada apa? Aku mengerti. Sekarang juga aku akan memberikan kontrak ini kepada Tuan Cheng. Haha. Ye Feng ini memang punya kemampuan. Tuan Cheng. Kalau begitu aku pergi bekerja dulu. Yau yau. Akhir-akhir ini aku merasa kamu seperti selalu menghindar dariku. Apakah kamu sudah punya kekasih baru? Kak Cheng. Apa yang Anda katakan? Aku hanya ingin segera menyiapkan bahan-bahan dan mengirimkannya ke Tuan Chao. Tidak perlu terburu-buru. Selama ini aku benar-benar tertekan. Maukah kau membiarkan kakakmu menyayangimu dengan baik? Meskipun kau agak galak kali ini. Tapi aku bisa merasakan kau lebih lembut daripada sebelumnya.
Dulu aku membalas dendam padamu. Sekarang, aku ingin melindungimu dengan baik. Ye Feng, kau hebat. Seru, ya? Kita lompat sekali lagi. Ah, mau lagi? Kepala bagian Ye, ada apa? Ikuti saya ke suatu tempat. Saya tidak punya waktu. Ah, lepaskan aku. Bos. Maaf ya. Silakan. Baiklah. Yao Yao datang. Kau lepaskan. Apa maksudmu sebenarnya? Kau tahu betapa benciku padanya? Kau sengaja mengungkit luka lamaku, kau senang, ya? Yao Yao dan Xiao Feng adalah anak-anak baik. Jangan seperti ini. Diam. Yao Yao adalah nama yang diberikan ayahku. Padaku. Kau tidak pantas memanggilku Yao Yao. Ibu tahu, maafkan aku. Aku bersumpah aku tidak akan bertaruh lagi. Xiao Feng mengatakan kepada saya bahwa Anda akan pergi ke luar negeri. Ibu itu menghemat sejumlah uang di dalam kartu. Kata Sandi adalah hari ulang tahun Anda. Jika uangnya tidak cukup, Ibu berbelok ke dalam. Anda tidak memiliki set ini. Katakan. Kali ini kau ingin menjodohkanku dengan siapa lagi? Yao Yao, kau tidak tahu. Setelah Xiao Feng membayar hutang Judaniu untuk Ibu, ia juga membuka restoran ini untuk Ibu. Kedepannya, Ibu tidak akan berjudi lagi. Aku tidak akan menyusahkanmu lagi. Kali ini, dengarkan Ibu, ya? Kenapa? Karena kau pernah bilang kau menyukaiku. Oh iya. Kalian belum makan, kan? Ibu akan menyiapkan makanan untuk kalian. Terima kasih, Bibi. Maaf, aku tidak seharusnya marah padamu. Jangan dihapus. Kau lebih cantik saat menangis daripada biasanya. Kau menggangguku lagi. Aduh, Kak Hu. Perutku sakit sekali. Bos, tolong datang ke sini. Ya, saya datang, saya datang. Lihat ini apa. Kami beberapa saudara makan di sini. Sedang makan enak-enak. Malah nemu lalat sebesar ini. Semua makanan sudah membuatku mual. Bagaimana menurutmu? Bos, bagaimana menurutmu kita selesaikan ini? Kami bertiga agak sakit perut setelah makan ini, bagaimana menurutmu? Apakah kalian ingin makan gratis? Maksudmu apa? Maksudmu kami bertiga tidak mampu membayar makanan ini? Aduh, Kak Tiger. Aku sangat menderita. Lihatlah, lihatlah saudaraku, sudah menjadi seperti apa dia karena makan di sini. Kurasa kalian sengaja mencari masalah. Kami menemukan lalat di makanan kalian, lalu kami tidak boleh protes. Begitu? Bos, lalu bagaimana penyelesaiannya? Mudah kok. Makan malam ini gratis. Selain itu, berikan kami masing-masing 10.000 yuan sebagai biaya pengobatan. Ingin 10.000. Kenapa kalian tidak merampok saja? Kau mencari masalah. Baiklah, makan malam ini gratis untuk kalian. Tapi jangan keterlaluan ya. Maksudmu apa? Maksudnya apa? Sangat sederhana, jika kalian tidak mampu makan. Berlutut dan kau tahu padaku. Saya sisa makanan di dapur, apa yang tersisa? Pengiriman gratis. Tapi saya meletakkan lalat di piring. Apa maksudmu? Yang jijik. Aku akan menidurimu. Sayang Xiao Feng. Lupakan saja, kita. Ah, tidak bisa. Ibu, jika hari ini kita melepaskan mereka, mereka pasti akan kembali lagi. Nona cantik, bagaimana Anda ingin menghukum kami? Apakah di sini, menjatuhkan kami ke tanah lalu menghukum kami? Atau kakak laki-laki akan membawamu pulang, melemparkanmu ke tempat tidur dan menghukummu dengan baik? Aduh, awe. Kalian ini benar-benar bajingan. Kakak lima, kau tidak apa-apa? Kau berani memukulku? Percaya atau tidak, dengan satu kalimatku, tokomu akan lenyap dari jalan ini. Bos, maafkan saya. Maafkan saya, ini semua salah saya. Bukankah hanya 30.000 yuan? Aku ganti. Bos, tolong bermurah hati. 30.000, kau membuat kakakku seperti ini. Dengan 30.000 kau pikir semuanya selesai? Lalu sebenarnya kalian mau bagaimana? Mau bagaimana? Sekarang aku tidak hanya mau uang. Aku juga mau kau. Apa yang kau lakukan? Nenek tua, pergi kau. Aduh. Jangan berkelahi. Salah.
Salah. Sekarang kau tahu salah? Lalu, coba jelaskan bagaimana lalat itu bisa masuk? Saya memasukkannya saat kalian tidak memperhatikan. Anda memasukkannya. Jadi apa yang harus saya lakukan sekarang? Yang paling saya benci adalah membuang-buang makanan. Kami akan makan. Kami belum penuh. Bantu saya. Sayangnya, makan, tunggu sebentar. Anda meletakkan lalat. Silakan makan. Ah. Memang pantas. Kakak sudah selesai makan. Lihatlah makan malam ini. Anggap saja aku yang mentraktirmu. Lain kali kalau berani mengacau lagi. Habis kau. Tidak berani, tidak berani. Pergi, pergi. Ye Feng. Terima kasih hari ini ya. Aku sudah memikirkannya. Aku juga tidak menginginkan status apapun. Selama kamu memikirkan aku, itu sudah cukup. Ada apa? Yao Yao. Sudah putus dengan Cheng Yang. Ye Feng. Aku. Yao Yao, aku tahu, mudah untuk meminta bantuan roh, tetapi sulit untuk melepaskannya. Bagaimana kalau begini? Aku akan pergi bersamamu untuk berbicara dengannya. Videonya sudah kuhapus. Jangan ganggu Yao Yao lagi mulai sekarang. Aku bilang kamu Feng. Dia tidak lebih dari seorang pelacur. Hei, coba kau pikirkan lagi saat aku bermain-main dengannya dulu. Dia sangat genit. Kau benar-benar tega ya? Apa? Siapa yang tak pernah salah? Hahaha. Siapa yang tak pernah salah? Dia hanyalah seorang pelacur. Kau tidak jijik ya? Ini bukannya aku memberitahumu. Ini peringatan untukmu. Jangan ganggu teman-teman. Ye Feng bukanlah orang sembarangan. Dia pastilah musuh terbesar kita di Jinhai. Ana. Aku minta kau untuk meminimalisir risikonya menjadi 0. Baik. Lain kali jika kau menggunakan nama Jepang untuk berkeliaran dan menipu. Aku akan mencincangmu dan memberi makan anjing. Aku tidak akan berani lagi. Malam ini, menginaplah di rumahku. Baiklah. Permisi, Bapak Ye Feng, ya? Ya, cantik. Ada apa kau mencariku? Kau pikir. Hati-hati. Wanita cantik itu galak sekali. Wanita cantik itu masih muda sekali. Brengsek, tak tahu malu. Aku kalah. Kau serang saja. Pulanglah dan katakan pada mereka bahwa orang tua Jepang itu telah membubarkan Jepang. Pergilah dari negeri kita, Tiongkok. Kalau tidak, saat aku bertindak akan terlambat. Di mana piringnya? Yang kubutuhkan adalah pembunuh yang cakap. Bukan alat bagi ikan segar. Mohon Tuan beri aku kesempatan terakhir. Ye Feng. Kakak Yun, ada apa kau mencariku? Mungkin aku tidak bisa menemanimu lagi ke depannya. Aku kenalkan dua adikku padamu. Ah. Tenang saja, mereka bukan tipe orang seperti itu. Kakak Feng, mulai sekarang kami berdua menjadi milikmu. Kakak Feng, kami akan melayani Anda dengan baik. Melayani apa sih? Cepat pergi. Pergi semua.
Oh iya, apakah kamu tertarik dengan lahan di gang milik kamar dagang Yun? Perusahaan kalian juga ingin mendapatkan lahan itu? Apakah kamu tertarik untuk bekerja sama dengan perusahaan kami dalam pengembangannya? Tentu saja. Aku sedang pusing memikirkan masalah ini. Lahan ini berkaitan dengan apakah Toyo akan memperluas pabriknya di Jinhai. Toyo pasti akan mengerahkan seluruh kekuatannya. Kita tidak akan punya peluang menang jika tidak bekerja sama. Lalu besok kita pergi bersama ke acara lelang? Baiklah. Keluarga saya mungkin perlu mengajukan permohonan segera. Bagaimana kabarnya? Petinggi menyetujui idemu. Tapi sekarang ada syaratnya. Perusahaan yang diajak kerjasama tidak boleh lebih dari 3. Baiklah, kita. Hei. Sayang, sudah lama tidak bertemu ya. Anjing kulit domba. Siapa yang menjadi sayangmu? Harusnya kau sedikit malu. Aku bahkan bisa menjadi ibumu. Aku memang suka tipemu seperti itu. Aku menyukaimu. Wanita muda itu datang. Ibu memintaku untuk minum susu. Ahaha ya. Siapa sih yang kamu berani mendorongku? Dia adalah pacarku. Tuan muda. Ketua mengatakannya sebelum dia keluar. Biar kau tidak banyak masalah. Jangan urusi aku. Anak itu barusan bilang kau pacarnya. Kau berani mengaku? Aku bukan hanya pacarnya. Aku juga ayah dari bayi di perutnya. Sialan kau. Aduh, aduh. Tuan, kamu baik-baik saja. Brother Yo ada di sini. Saudara laki-laki. Ayo masuk dulu. Bagus. Persetan denganmu. Kakak ipar, sudah lama tidak bertemu. Akhirnya si tua bangka muncul juga. Yesang, kau salah duduk, ya? Lalu menurutmu, aku harus duduk di mana? Duduk di mana, Ye Feng? Kau memang tidak tahu diri. Bukalah matamu dan lihat baik-baik. Siapa di sini yang bukan CEO dari perusahaan besar? Kau ini, seorang sales murahan, mau ngapain? Mau ngapain? Sales. Nah, barusan kau menendangku di pintu. Kukira kau orang penting. Ternyata cuma sales murahan. Shen Qingyun, kau memang murahan. Bersama orang rendahan seperti ini, kau tidak merasa jijik? San Hao. Jangan bicara denganku, menjijikkan. Ye Feng. Kalau kau tidak ingin dibuang keluar, sebaiknya serahkan tempat dudukmu pada Tuan Shanye. Dasar. Kapan kamar dagang menetapkan aturan bahwa hanya ketua yang boleh duduk? Kami para anggota harus berdiri. Ya, siapapun akan mengatakan bahwa ketuahan memihak dongi ini. Cepat, ambilkan kursi untuk Tuan Shanye. Bos. Hanya ini yang ada. Kalau masih akan ditampilkan, aku tidak akan melakukannya. Mari kita mulai. Baik. Saya rasa kalian semua tahu tentang lahan perkumpulan dagang kita ini. Sudah, tidak perlu diperkenalkan lagi. Kami mengeluarkan 200 juta untuk membeli tanah milik kamar dagang ini. 200 juta, sebanyak itu? Apakah di bawah tanah ini ada emas atau sesuatu? Langsung saja diputuskan. Terlihatnya, grup Toyo ini benar-benar bertekad mendapatkannya. Para bos, apakah ada yang mau menawar lebih tinggi dari 200 juta? 200 juta. Hai. Saya tawar 300 juta. 300 juta. 300 juta. Apakah kelompok kalian memang punya dana lancar sebanyak itu? Brengsek, kau tidak perlu khawatir apakah aku punya uang sebanyak itu atau tidak. Nak, kau hanyalah seorang sales murahan. Bisakah kau membuat keputusan senilai 300 juta RMB untuk perusahaan? Apakah kau datang untuk bercanda? Kalian semua berada di tempat yang sangat serius. Orang ini berani mengganggu ketertiban ruang pertemuan kita. Kualitas orang-orang daratan Tiongkok kalian benar-benar rendah. Tuan Shanye. Singkatnya, kau hanyalah anjing yang dikirim oleh Fei Yang Group, bocah.
Kau sebaiknya berhenti berpura-pura di sini. Malunya sampai terdengar sampai ke orang Dongi. Kalian, saya sarankan agar dia diusir keluar. Benar. Tidak hanya diusir keluar, tapi juga harus diberi pelajaran. Biar anjing itu tahu bagaimana menjilat orang-orang kelas atas. Bagaimana dengan Wang Dong, Tuan Tua? Menjilatmu sampai puas, Ye Feng. Apa maksudmu? Sih? Maksudku apa? Kukatakan kau anjing penjilat. Aku mengerti. Kau ini ingin berlagak hebat di depan Shen Qingyun, ya? Berlagak sangat hebat. Ku bilang padamu, ini adalah kamar dagang Jinghai. Jauh lebih kuat daripada perusahaan kecilmu, Fei Yang Group. Cepat pergi saja kau. Kau siapa sebenarnya? Sejak kau masuk tadi kau terus mengoceh tanpa henti. Saat kau keluar, apa ayahmu tidak mengajarkanmu bagaimana bersikap sopan? HMPH. Apa maksudmu, brengsek? Coba kau ulangi lagi perkataanmu itu. Cukup. Lelang belum berakhir. Kalau kau tahu diri, pergilah sendiri. Jangan sampai aku suruh orang mengusirmu. Karena aku berani menawar harga ini. Itu berarti aku punya uangnya. Ketua Han, sebagai ketua kamar dagang. Bukankah seharusnya Anda percaya pada anggotanya? Kalian semua. Lucu sekali. Inikah sifat buruk kalian orang-orang Tionghoa? Hahaha. Kau bicara apa, bajingan Jepang? Ini wilayah kami. Kau mau mati, ya? Oh, maaf semua. Apakah aku menyentuh titik lemah kalian? Lahan di wilayah Yesa ini tidak akan kurebut darimu. Kita lihat sampai kapan kau berpura-pura. Berpura-pura. HMPH. Orang-orang dari negara kecil kalian ini memang tidak berpengetahuan luas. Kami orang Daxia, janji kami adalah janji. Tidak seperti kalian. Bahkan leluhur sendiri pun tidak mau diakui. Shen Qingyuan, berhentilah membantunya mencari eksistensi. Seperti apa Nie Feng? Orang lain mungkin tidak tahu. Tapi aku tahu. Uang tidak bisa dihasilkan. Istrinya juga selingkuh. Hahaha. Kau ini bahkan lebih rendah dari seekor anjing. 300 juta yuan perusahaan. Bisakah kau mengambil keputusan? Kalau saja aku bisa mengambil keputusan. Kalau kau bisa, aku akan berlutut dan memanggilmu papa. Cukup. Pak Ye, barusan kau bilang kau bisa tenang. Pembicaraan sudah sampai tahap ini. Segera transfer uangnya. Tidak mungkin. Dari mana Fei Yang Group punya uang tunai sebanyak itu? Ye Feng, kau duduk di kursi ini. Kau benar-benar menganggap dirimu penting sekali. Dana Fei Yang Group tidak cukup. Ditambah lagi grup perusahaan keluarga saya. Ditambah lagi grup perusahaan Blue Leaf saya. Waktu untuk Han sudah hampir cukup. Lihatlah ponselmu. Uangnya seharusnya sudah masuk. Oh. Sekarang masih ada masalah? Tidak mungkin. Kau, seorang tenaga penjualan murahan, bagaimana mungkin bisa bergabung dengan 3 grup? Jadi, sekarang masih ada masalah? Baik. Kalau begitu, lelang kita akhiri. Lahan kamar dagang Jinhai, tunggu sebentar. Tadi bukannya ada yang berteriak ingin berlutut dan memanggil ayah? Tuan Shanye. Saya. Panggil atau tidak? Begitu banyak orang menunggu, loh. Biar aku panggil dia papa. Mimpi. Dia cuma salesman gagal. Istrinya saja ditidurin orang lain. Masih berani melawan ibuku? Cukup. Ini kamar dagang Jinhai. Jangan berlebihan. Ya, Ye Feng, jangan berlebihan. Dia kan kepala kelompok Dongyang. Mungkin saja. Inilah budaya perusahaan Dongyang Group. Begitu tidak jujur. Kalian harus berhati-hati saat bekerja sama dengan Dongyang Group di masa mendatang. Kalian tidak seperti itu. Kami, Grup Toyo, selalu menepati janji. Tuan Wang, tolong sampaikan hukumanmu. Tuan Yama, saya.
Ayah. Hai, anakku sayang. Ini, ayah beri kau uang saku. Lelang telah berakhir. Kalian berdua tidak keluar dari sini. Keluar dan keluar dan keluar dan keluar. Keluar dan keluar dan keluar dan keluar dan keluar. Keluar dan keluar dan keluar dan keluar. Keluar. Haha. Limbah yang memalukan. Gulungan. Tuan, jangan marah. Ye Feng ini memang agak cakap. Kalau saja dia bisa bekerja untuk kita. Kudengar Ye Feng ini adalah seorang yang gemar akan wanita. Anna, kau bisa memanfaatkan tubuhmu dengan baik. Cincin ini. Tunggu sebentar. Aku beli mainan baru. Aku ambil, ya, ya, ya. Cepat, cepat. Tidak apa-apa kalau tidak ketemu. Cepat ke sini. Cepat ke sini. Jelas-jelas ada di sini. Apakah ini yang kau cari? Sang Size, kenapa kau ada di rumahku? Kau wanita jalan. Kukira kenapa kau tidak menghubungiku beberapa hari ini. Brengsek. Kau mencari pria lain di luar sana untuk memuaskanmu? Jaga mulutmu. Brengsek. Kau berani memukulku? Yang bernama Ye. Kau berani tidur dengan istriku? Hari ini juga akan kuhabisi kau. Aduh. Aduh. Lin Cucu, kau perempuan jalan. Diam. Sang Size, kau dulu berfoya-foya di luar. Kau tahu berapa banyak wanita hamil datang menemuiku? Kenapa hanya kau yang boleh mencari wanita di luar? Kau tidak mengizinkanku mencari pria di luar. Dan aku beritahu kau, aku tidak berhutang apapun padamu. Sang Size, aku sudah sangat baik padamu. Lin Cucu, kau yakin ingin bersama dia? Ya, bukankah kau tidur dengan istrinya? Lalu dia tidur denganku lagi? Sang Size, aku beritahu kau. Dia tidak hanya lebih tua darimu. Pengalamannya pun lebih banyak darimu. 30 tahun bersamamu tidak ada apa-apanya. Dibandingkan 1 malam bersamanya. Kau wanita tak tahu malu. Aku akan merobek mulutmu. Aku selalu membawa surat perjanjian perceraian ini. Cepat tanda tangani untukku. Jangan. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Beri aku kesempatan lagi, ya? Perusahaan saya melakukan PHK. Namaku ada di daftar PHK. Jangan tinggalkan aku saat seperti ini, ya? Benar saja, kau hanya ingat aku saat ada masalah. Bukan begitu, Cucu? Bukan begitu, aku masih punya kesempatan. Wang Zong dari perusahaanku menyukaimu. Hanya jika kau tidur dengannya 1 malam. Dia tidak akan menginjakku. Maka aku tidak akan diinjak. Aku janji. Mulai sekarang, aku hanya akan mencintaimu. Bolehkah? Kau benar-benar membuatku jijik. Bagaimana aku bisa menyukaimu dulu? Bukan begitu, Cucu? Berikan aku kesempatan. Yang terakhir kali. Yang terakhir kali, bolehkah? Percayalah padaku, Cucu. Segera tanda tangani perjanjiannya lalu pergi. Cucu. Hei, sudah kukatakan. Suruh kau menandatangani perjanjiannya lalu pergi. Cucu. Kau mungkin belum mendengarnya. Si pria bermuka putih yang tidak tahu diri ini. Dia dan atasan wanitanya, Xia Luoyao, berselingkuh. Mereka terang-terangan di kantor. Mereka tidak peduli. Mengapa? Mengapa kau tidak peduli jika pria lain memiliki wanita lain di luar sana? Karena dia baik padaku. Selama dia baik padaku. Meskipun dia membawa wanita lain pulang. Aku tidak peduli. Oke.
Direktur Li. Perceraian benar. Bagus. Selama Anda tidur dengan Tuan Huang, katakan padanya untuk tidak menginjak saya. Saya menandatangani perjanjian perceraian. Anda tidak. Zhang Sise, tolong kau mengerti, siapa yang menopang keluarga ini. Selama kau menandatangani perjanjian ini sekarang juga, harta benda masih bisa kau dapat setengahnya. Jika tidak, sampai di pengadilan, kau tidak akan mendapatkan sepenggal pun. Baiklah, aku tanda tangan. Puas, kan? Tunggu. Kalian berdua tunggu aku. Cepat pergi. Yang dikatakan Zhang Sise semuanya benar. Apa? Kau dan atasan perempuanmu itu. Benar saja, tidak ada satupun pria yang baik. Pergi. Pergi kau. Paman. Pergi. Aku menyuruhmu pergi. Haha. Halo. Xiao Shize, kau binatang. Lepaskan aku. Cucu. Yang bernama Ye. Ke pinggiran kota, gedung yang pembangunannya terbengkalai. Jika sudah larut, aku akan menyuruh orang untuk menghajar Lin Cucu. Masih bengong ngapain? Usir dia. Pergi sana, memalukan. Yesus. Lia yang pemalu. Buta tak mengenal gunung emas. Kami dengan hormat mengundang Anda untuk bergabung. Perusahaan kami, Toyo. Cheng Yang, lihat. CEO Toyo secara pribadi mengundangku. Kau, bocah kecil yang tidak tahu diri, lebih baik tidak usah pergi. Dan jika kau berani menyentuh Xia Luyao, aku akan membunuhmu. Yezi, tolong. Sialan, ini orang-orang macam apa sih? Sok jagoan sama gue? Sial. Yezi, penilaianku terhadap orang selalu tepat. Selalu waspada adalah sifat seorang junjungan. Aku percaya kerja sama kita berdua akan sangat sempurna. Kan sudah kukatakan padamu. Aku melakukan ini untuk dilihat oleh si Cheng. Kalian bersikeras memintaku untuk membuat naskah untuk kalian. Namun pendidikan yang kuterima tidak mengizinkanku untuk melakukan itu. Jika Tuan Ye setuju bekerja sama dengan kami, uang dan aku adalah milikmu. Dia bilang kalian orang dongi. Benar-benar. Pandangannya terhadap orang memang tepat. Hehehe. Kenapa belum datang? Bagaimana? Tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, silakan duduk dulu. Grup Toyo ini sudah bercokol di Jinhai selama bertahun-tahun. Berkuasa di mana-mana. Ingin menjatuhkan mereka mungkin tidak semudah itu. Pihak kepolisian mengatakan apa? Perkaranya terlalu rumit. Lagi pula kita tidak punya bukti yang kuat. Pihak kepolisian tidak mau menerima laporan. Buktinya akan kurus. Ini saat yang serius. Kalian bertiga harus selalu waspada. Baiklah. Tuan Ye, apa yang sedang dia lakukan? Aku kehilangan sesuatu. Aku mencari kamu. Tolong bantu aku mencari juga. Disebut sebagai elit, tapi kemampuannya hanya seperti ini. HMPH. Ikut aku. Apakah Ye Feng benar-benar sehebat itu? Ye Feng ini memang jago bertarung.
Apalagi, dia juga sangat kejam. Ternyata dia memang seorang yang berbakat. Hei, ada pengkhianat di antara anak buahmu? Ada pengkhianat di antara anak buahmu. Apa? Buku rekening yang dikirim ke kantor pajak Dasya kali ini. Bisa kuberikan jaminan. Lain kali belum tentu. Tenang saja, ini kamarku. Tidak akan ada orang yang masuk. Kalau begitu aku tenang. Apa sih? Aku sedang mencari sesuatu di kamarku. Kenapa kau membawaku ke kamarmu? Kau suka padaku? Jangan pura-pura. Aku ingin bekerja sama denganmu. Pindah bersama ke Kyushani. Dan menghancurkan Dongyang. Itu dia, 58. Ini terlalu klise. Pergi sana. Aku serius. Aku memiliki semua bukti kejahatan dari pos perhentian Kyushan. Aku juga orang Daxia. Dia membunuh seluruh keluargaku. Lalu melatihku menjadi pembunuh di Dongi. Aku tidak ingin Daxia memiliki lebih banyak orang sepertiku. Meskipun kau selalu berpura-pura menjadi orang brengsek. Tapi kau adalah pejuang BW. Aku percaya kau tidak akan melakukan pengkhianatan terhadap negara. Omong kosong apa ini? Pergi. Aku punya buku catatan, 2 halamannya hilang. 2 halaman itu tepatnya berkaitan dengan kantor pajak. Buku catatan ini hanya kau yang memegangnya. Jelaskan mengapa kau mengkhianatiku. Karena kau pantas mati. Kau bajingan. Ugug. Aku berkata jujur. Aku memiliki semua bukti kejahatan Akiyamahin. Aku juga orang Daxia. Dia membunuh seluruh keluargaku. Lalu melatihku menjadi pembunuh di Dongi. Aku tidak ingin ada lagi orang Daxia sepertiku. Ada apa? Ayo. Cepat selesaikan Hana. Halo Xingyu. Saya akan memberikanmu sebuah berkas. Ambil berkas ini dan segera laporkan ke polisi. Apa? Tuan Shanye. Semua rekening ban di Dongyang telah dibekukan. Banyak polisi datang dari luar. Kita pergi. Kau? Ya, saya. Pasukan Jalan Daxia. Hentikan perlawanan.